Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Qul in tuhbu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal futuh walakin jihadu wa niyyah wa ijazurfirutum pangfiru. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bil madinati rizjalam ma sirtum pasiru wala fata'tum wa dia illa kanu ma'akum hasabuhum marad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa huwa asdaqul qailin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kenikmatan hidup, kemudian memberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani. Allah juga yang melapangkan kita dari kesempitan, dari keresahan, dari rasa gelisah. Karena tidak semua orang-orang diberikan kelapangan hati untuk menerima nasihat, menerima tuntunan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamal anbiya'i wal mursalin, pembawa risalah, pembawa tuntunan bagi kita sehingga kita tidak tersesat baik di dunia dan insyaallah nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, ulama, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, dan kita insyaallah merupakan golongan manusia umatnya beliau yang sampai kita mati memegang tali Allah, memegang risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terkait dengan ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinatu la rijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum hasabtum marid itu sakit. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian, mereka dihalangi oleh rasa sakit. Ini tentang hijrah. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan salah satu keikhlasan itu bagaimana mengikuti apa yang sudah direncanakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemarin disampaikan bahwa barang siapa hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, maka itu yang akan didapatkan, yaitu mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Tetapi bila mana hijrahnya untuk dunia yang ingin dimiliki atau diraih, kemudian wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya hanya untuk itu, untuk dunia, dan tidak akan ada balasan hijrah. Jadi hijrah yang sekarang itu bukan hijrah dari Mekah ke Madinah lagi, tapi bagaimana hijrah hati kita. Minaz zulumati ilan nur, dari kesesatan menjadi terang benderang, dari sikap kita yang salah menjadi yang soleh, sikap kita yang buruk menjadi yang baik, itu hijrah. Orang mah ada tuh, kita sekarang sudah hijrah dari sesuatu yang munkar menjadi sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Itu maksud hijrah. Tetapi hijrahnya bukan karena yang lain, hijrahnya karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di urang mah ketika kita menempati satu tempat makom, satu wilayah di Indonesia lah, tidak ada masalah. Jadi tidak perlu hijrah secara fisik, maksudnya dari kejoliman, dari kekejaman penguasa, kemudian dari siksaan penguasa. Bayangkan misalnya contoh di beberapa belahan dunia lainnya, misalnya di Rohingya itu di Myanmar, kemudian bagaimana di India, ini kita sebutkan aja. Kemudian bagaimana misalnya contoh misalnya apa yang dialami oleh kaum Yazidi di Irak misalnya. Itu yang paling kecil misalnya ya di Myanmar lah. Bagaimana kaum Rohingya itu orang Islam, umat Islam. Tapi dalam keadaan warahmatullahi wabarakatuh, dalam keadaan terjolimi oleh para penguasa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi Anas bin Malik berkata, diriwayatkan oleh Bukhari,
kami pulang dari perang Tabuk bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syiban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul ujro. Ujro itu ujur. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di Madinah yang tidaklah kita melintasi jalan di pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita, mereka tertahan oleh ujur. Jadi ketika hijrah itu hanya orang-orang yang sakit, yang ujur, yang tidak bisa ikut. Kan pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah? Ada yang bilang pada 7 tahun kenabian, ada yang bilang 5 tahun kenabian. Pertama adalah meninggalnya pelindung beliau, yaitu Ali ibnu Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib, bukan Ali, Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, pelindung beliau meninggal, Abu Thalib. Kemudian dari Bani Hashim diangkatlah pemimpin untuk memimpin Makkah, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya baginda Rasulullah. Abu Jahal, karena jahil. Kemudian berusaha mengganggu dan terus mengganggu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menciarkan agama Islam. Karena tidak ada pelindung lagi baginda Rasulullah setelah wafatnya Abu Thalib. Kan yang pertama pemimpin Jazirah Arab itu dari Bani Hashim, itu Abdul Muthalib. Kemudian dilanjutkan Abu Thalib, harusnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah itu orang tuanya, bapaknya baginda Rasulullah. Kemudian setelah Abu Thalib wafat, ditunjuklah atau yang menjadi pemimpin Jazirah Arab pada saat itu. Jazirah Arab itu bukan sekarangnya Saudi, tapi Jazirah Arab itu dari mulai Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Yaman, kemudian sana Jazirah Irak, Jazirah Arab. Dipimpinlah oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengganggu penyebaran agama Islam, dan orang-orang Quraisy itu takut atas perkembangan agama Islam yang akan menghilangkan, merusak eksistensi mereka. Karena agama Islam itu sangat cepat gitu menyebar, sehingga gangguan-gangguan itu menyebabkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi tentunya berdasarkan keterangan sebelum hijrah itu baginda Rasulullah itu mengutus orang ke Madinah. Saya lupa namanya. Mengutus orang ke Madinah, advan, kalau di kita itu advan. Jadi sebelum kita datang, kita nyuruh orang dulu ke lokasi tersebut untuk mengkondisikan gitu. Sehingga pas nyampe di sana diterima oleh kaum Ansor. Ya, kaum Muhajirin itu kan orang-orang yang ikut hijrah. Kemudian kaum Ansor itu orang yang menerima hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, di sini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, hanya orang-orang yang sakit dan ujurlah yang tidak melintasi lembah dan pegunungan, artinya tidak ikut hijrah. Orang sakit. Jadi orang-orang ikhlas itulah yang ikut. Ikhlas karena apa? Karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena mengikuti keinginan dunia dan wanita yang ingin dinikahi. Bisa saja misalnya di Madinah itu banyak
gadis, kemudian banyak perempuan cantik yang tujuan hijrahnya bukan itu. Kalau tujuan hijrahnya karena dunia yang ingin dia miliki, kemudian wanita yang ingin dia nikahi, hanya itu yang dia akan dapatkan. Tetapi bila mana waktu itu mengikuti hijrahnya baginda Rasulullah SAW karena ikhlas, karena ingin mendapatkan ridho Allah, karena mendapatkan perintah Allah, mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW, itu yang akan didapatkan. Tidak hanya dunia, tapi juga mungkin saja wanita-wanita soleha yang dinikahi. Kalau misalnya niat hijrahnya itu ikhlas karena Allah dan karena mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhu, karena bapak dan kakeknya ada sahabat, beliau berkata, bapakku Yazid pernah mengeluarkan, jadi Abu Yazid itu bapaknya Yazid. Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk dia sedekahkan. Lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Karena aku mengambilnya, lalu aku datang kepada bapakku dengan membawanya, maka bapakku berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan. Maka aku memperkarakan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil, wahai Ma'an. Jadi ini maksudnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amalan kita tergantung dari niatnya. Oleh karena itu kan tingkatan paling tinggi dari manusia itu kan ikhlas. An-nasu kullukum halkan illal mu'minun illal alimun. Jadi manusia cenderung merusak kecuali orang yang berilmu. Al-alimun kullukum halkan illal amilun. Jadi orang yang berilmu pun cenderung melenceng, cenderung merusak, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Al-amilun kullukum halkan illal muhlisun. Jadi orang yang beramal cenderung aya nu amalna sombong, riya, takabur, hayang ditingali batur, kecuali orang yang ikhlas. Jadi kasarna kieu, contoh misalnya ikhlas itu kasarna ieu nya. Itu lamun urang BAB lah. Ngising lah. Buang air besar, ikhlas eta langsung teu dicokot deui, langsung piceun gitu. Teu ditempo deui malah. Komo dicokot deui mah. Kecuali kalau di hutan itu yang gajah itu kalau makan durian itu pas diambil luwak teh namanya careuh justru kotoranna ketika makan kopi kotoranna diambil. Hanya itu. Kalau kita ikhlasnya seperti itulah. Ketika kita membuang sesuatu kentut misalnya tidak kita ambil lagi, sudah aja ikhlas. Kasarnya seperti itu para jamaah sekalian. Jadi tingkatan manusia itu yang pertama adalah manusia, hanya manusia saja. An-nas, al-insan. Nah, tingkatan yang kedua orang yang berilmu. Tapi orang berilmu kan al-ilmu bila amal kasajar bila sama. Bila ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Manfaatnya gitu. Pohon rambutan, duren, urang melak, teu buahan kan kesel. Sama dengan orang boga ilmu tapi teu diamalkan. Makana kita lah di kuliah subuh ini aya ilmu saeutik sampaikan.
baligu ani walau ayat, sampaikan olehmu walau kasta ayat. Sarua apa yang disampaikan oleh saya, Pak Haji Nurdin, oleh ulama besar, oleh penceramah sarua. Saya tadinya pakai kitab yang saya baca itu Fadilatul Amal, tapi ternyata memang agak keras. Tidak ada, baru kedengeran. Misalnya di Fadilatul Amal itu ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengumpulkan pemuda untuk menyuruh pemuda tersebut mengumpulkan kayu bakar, dan kayu bakarnya itu akan dibakar di rumah orang yang sholat di rumah. Kan kita baru tahu tuh hadis itu, dan itu hadis itu sahih. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat, barang siapa yang tidak sholat, maka maka di dalam kuburnya akan ditemani oleh ular yang bernama Sujahul Aqra. Baru tahu kan, orang yang meninggalkan sholat engke di kubur nate ditemani di baturan ku orai ngarana Sujahul Aqra. Makanya saya bawakan kitab Riyadhus Shalihin, dibaca sama. Namun orang boga saya sampaikan, karena memang perintah baginda Rasulullah SAW. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Kita hanya tahu ikro ya. Sampaikan ikro itu bacalah. Kunaon aya hujan, kunaon aya penyakit, kunaon penyakit teh ayeuna aya, kunaon misalnya ayeuna wabah Omikron aya di, karena memang berbarengan dengan kondisi cuaca pancaroba lah. Kemudian dari peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Harusnya sekarang sudah mungkin musim kemarau, tapi hujan masih ada. Penyakit aya isu misalnya disebarkan yang namanya disinfektan di atas chemtrail supaya gering, batuk saeutik, kemudian dibawa ke dokter dipositifkeun, demam saeutik dipositifkeun misalnya ya. Makanya Pak Haji Nurdin mah gering saeutik, gering nepi ka gering 2 hari mung ka dokter nya. Nah, di imah we gitu. Imah we. Dahar sikaloba, pikiran tenang. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya. Kemudian apa yang telah engkau ambil itulah yang akan didapatkan. Itu sabda baginda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Abu Ishaq ini ada hadis yang lain. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abu Waqqas, Malik bin Wahib bin Abdi Manaf, Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy Al-Juhri, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Ini udah dijamin masuk surga. Abu Ishaq yang dijamin masuk surga itu kan Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah Az-Zahra, kemudian Bilal bin Rabah, As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama yang dari golongan pemuda itu kan Ali bin Abi Thalib, sepupu dari baginda Rasulullah SAW dan juga menantu baginda Rasulullah SAW. Kemudian Bilal bin Rabah, terompahnya sudah ada di surga. Bunyi terompah Bilal bin Rabah itu terdengar di surga. Kemudian ketika misalnya Rasulullah SAW wafat, dia meninggalkan Mekah, karena sampai dia meninggalkan Mekah ke negeri Syam. Ke negeri Syam itu Irak. Saking sedihnya, kehilangan kekasih Allah, kehilangan kekasihnya, seperti kita. Sehingga ketika salah satu sahabat meminta Bilal bin Rabah untuk azan kembali, dia sampai menangis. Dan keterangannya meninggal ketika azan.
sampai menangis. Bukan Bilal yang namanya, sehingga Bilal itu diabadikan untuk orang-orang yang mengumandangkan azan sampai sekarang. Saking orang terpilih lah sahabat baginda Rasulullah nepi ka ayeuna nu ngaranna nu azan disebutna nu ngaranna nu azan nu qomat Bilal. Di Indonesia atau di negara lain disebutnya Bilal atau lain, wallahu a'lam bishawab. Jadi Abu Ishaq ini salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Beliau berkata, artinya begini, Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun Haji Wada. Haji Wada itu haji terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yang ditunaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Haji Wada. Karena sakitku yang parah, maka aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sakit yang aku derita telah sampai pada kondisi seperti yang Anda lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Rasulullah menjawab, tidak. Sepertiga hartanya itu akan disedekahkan. Cek baginda Rasulullah, tidak. Kemudian aku bertanya, separuhnya wahai Rasulullah? Tidak, kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian aku bertanya lagi, ini 2/3, kemudian setengah, separuh, kemudian 1/3 wahai Rasulullah. Beliau menjawab, 1/3 dan 1/3 itu banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka menengadahkan tangan mereka meminta-minta kepada orang-orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberikan pahala karenanya, termasuk apa yang kau suapkan ke mulut istrimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan tinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama Anda? Beliau bersabda, sungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan lalu engkau melakukan amalan demi mencari wajah Allah, melainkan karena engkau bertambah 1 derajat ketinggiannya. Barangkali engkau akan diberi umur panjang sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain ketimpa mudarat karenamu. Ya Allah, tetapkan engkau sahabat-sahabatku hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Kaulah. Rasulullah mengasihani karena dia meninggal di Mekah karena tidak ikut hijrah. Artinya apa? Sekaya-kayanya orang ketika misalnya meninggal, yang pertama itu kudu aya warisan. Jadi jangan meninggalkan keluarga dalam keadaan fakir dan menjadi peminta-minta gitu. Kita kan tidak tahu kapan kita meninggal. Kemudian yang kedua, jangan sampai seperti Sa'ad bin Kaulah maut di Mekah karena tidak ikut hijrah ke Madinah. Ketika tidak mengambil manfaat dari proses hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrah, kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat, intinya adalah bagaimana keikhlasan itu ada dalam hati kita. Baik ikhlas yang nampak, baik perbuatan yang nampak maupun perbuatan yang tidak nampak. Ikhlas intinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ikhlasna urang teh lamun melakukan sesuatu teka tempok ku batur. Tapi lamun melakukan sesuatu katepuk ku batur mah nah hate teh sok aya nu nempo ieu gitu. Lamun bisana urang punten ieu mah
aya keinginan misalnya mudaqarah hayang ka awewe misalnya ke masjid hayang ketempo ku calon mitoha lah segala macam baheula gitu maksudnya ayeuna mah naon deui coba. Kemudian ketika jadi manusia itu kan cenderung berbuat maksiat ketika dalam keadaan sendiri dan sunyi. Dalam keadaan sendiri dan sunyi cenderung berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berat itu kan adalah berbuat kebaikan dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, itu yang berat. Berbuat baik menghindari kemaksiatan, menghindari dosa ketika tidak ada orang yang tahu dan dalam keadaan sendiri, itu yang berat. Lamun raramean mah orang jadi jelema benar misalnya. Di hadapan orang jadi jelema benar, kemudian di komunitas jadi jelema benar, tapi kersorangan bisa saja melenceng melakukan suatu perbuatan kemaksiatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang terakhir pada hari ini bahasan tentang ikhlas. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais As-Syar'i Al-Asy'ari rahimahumullah, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqtilu syaja'ah wa yuqtilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyuzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Siapakah yang berada di jalan Allah? Ada yang nanya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Fanatisme itu fanatisme karena kesukuan, fanatisme karena emosi, karena keluarga, karena tanah air, karena bangsa, karena misalnya membela golongan tertentu, bukan karena membela Allah, bukan karena jihad di jalan Allah, tidak akan mendapatkan apa yang menjadi pahala yang ditimpakan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan di jalan Allah. Barang siapa berperang bukan karena kalimat agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dia tidak berada di jalan Allah. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berperang agar kalimat agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Kamari tah bela agama, bela Islam. Anu ngomong Allah mah teu kudu dibela. Allah mah besar, Allah mah agung. Bila mana kita membela Allah, bila mana kita membela agama Allah, maka kita berada di jalan Allah. Ini barang siapa yang berperang karena kalimat Allah menjadi yang tertinggi, ulya hiya ulya, yang tertinggi, bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah, bukan di jalan kesesatan. Itu para jamaah sekalian, pancangkan, gaungkan, kobarkan semangat bela Islam,
semangat bela agama Allah, maka yakinlah Allah akan memposisikan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Nurul Hadis dan mendengarkan pengaruh suara ini, yang sudah mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita terhindar dari wabah, dari mara bahaya, dari taun, wabah corona, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah, ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, dan kita diberikan ketetapan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik